Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Fahrul dari kelas 11 IJA 2. Kali ini saya akan menjelaskan script coding untuk membuat aplikasi tabungan sekolah yang sudah saya buat. Oke, step pertama, pastikan kalian sudah membuat database di PHP. Ini saya sudah membuat database dengan nama tabungan sekolah, dan di sini saya sudah membuat table dengan nama tabungan yang strukturnya ada ID, nama siswa, kelas, jumlah tabungan, dan tanggal. Di sini ID saya jadikan primary key. Oke, lanjut ke script coding. Oke, di sini saya sudah membuat folder khusus untuk project ini, dan pastikan foldernya ada di dalam htdocs. Struktur dalam folder ini berisi folder assets untuk menyimpan file CSS, folder config untuk menyimpan file koneksi, folder include untuk menyimpan file footer dan header, folder page untuk menyimpan beberapa tampilan dan fungsi menu di website, dan file index berfungsi sebagai halaman utama website. Oke, yang pertama di file koneksi. Di file ini berfungsi sebagai membuat koneksi ke database. Langkah pertama, saya menambahkan tag PHP, lalu saya menambahkan variabel host digunakan untuk menyimpan alamat host server database MySQL. Variabel user menyimpan nama pengguna untuk mengakses server MySQL. Variabel password digunakan untuk menyimpan kata sandi untuk nama pengguna yang diberikan. Di sini saya kosongkan. Variabel database untuk menyimpan database yang sudah kita buat tadi. Oke, script ini digunakan untuk membuat koneksi ke server database MySQL dengan parameter host, user, password, dan database. Dan script ini adalah script untuk memberi peringatan jika koneksi gagal. Akan ada pesan error, yaitu ini, koneksi gagal. Oke, selanjutnya di file index. Script di file ini berfungsi sebagai mekanisme routing halaman. Di sini saya menambahkan tag PHP seperti biasa dan menginclude file header PHP. Di bagian baris ini memeriksa apakah ada parameter page yang dikirim melalui URL menggunakan metode get. Jika parameter page tidak ada, nilai default home akan digunakan. Bagian ini memeriksa apakah nilai variabel page adalah home. Jika benar, maka file home PHP yang berada di dalam folder page akan dimasukkan. Begitupun dengan file-file selanjutnya. Lalu apabila tidak sesuai, akan ditampilkan not found. Selanjutnya saya menginclude file footer PHP, dan terakhir menutup tag PHP. Selanjutnya kita akan ke bagian folder include yang isinya ada file header dan footer. Di file header, scriptnya menyediakan elemen header yang berisi navigasi untuk berpindah halaman. Doctype HTML adalah deklarasi dokumen tipe HTML, memberitahu browser bahwa dokumen ini menggunakan standar HTML5. Lalu saya membuka tag HTML, dan di sini saya menyisipkan file CSS yang atributnya adalah style sheet dan href asset style CSS yang menunjukkan bahwa file style CSS ada di folder assets. Lalu saya menambahkan tag elemen body dan header yang berisi navigasi, dan di bagian ini scriptnya mengarah ke indeks PHP melalui parameter home yang berisi beranda. Begitupun dengan fungsi lainnya. Lalu kita lanjut ke file footer. Di file ini berfungsi untuk menampilkan hak cipta dan beberapa navigasi. Saya menambahkan elemen footer. Lalu di bagian ini sebagai menampilkan tahun saat ini,
secara otomatis. Dan href di sini sebagai tautan halaman yang memungkinkan pengguna untuk kembali ke halaman tersebut. Selanjutnya kita akan menuju folder page. Yang pertama kita akan ke file CRUD. Script ini menyediakan antarmuka untuk mengelola data tabungan siswa dengan sistem operasi CRUD. Yang pertama saya menambahkan tag PHP dan saya menginclude file koneksi. Lalu di sini saya mengambil data dari tabel tabungan yang sudah kita buat, dan script bagian ini untuk menangani formulir submit, yaitu tambah dan update. Script ini memeriksa apakah ada permintaan. Lalu di sini, jika form mengandung ID, maka script akan menjalankan query update untuk memperbarui data tabungan berdasarkan ID yang ada. Jika tidak ada ID, data baru ditambahkan sehingga query insert digunakan. Setelah mengeksekusi query, halaman akan diarahkan kembali ke halaman CRUD menggunakan header location index PHP page CRUD untuk mencegah pengiriman data 2 kali. Oke, selanjutnya di bagian delete data. Script ini memeriksa apakah ada parameter delete yang dikirim melalui URL. Jika ada, maka ID yang diterima akan digunakan untuk menjalankan query delete yang menghapus data dari tabel tabungan berdasarkan ID tersebut. Setelah penghapusan data, halaman akan diredirect kembali ke halaman CRUD. Lalu di bagian ini adalah script untuk menampilkan data tabungan. Di sini berfungsi menampilkan data tabungan yang diambil dari database dalam bentuk HTML. Setiap baris tabel berisi data siswa, kelas, jumlah tabungan, dan diformat dengan number format dan tanggal. Pada kolom aksi berisi 2 link, yaitu untuk edit dan delete. Untuk tindakan penghapusan, konfirmasi akan muncul sebelum data benar-benar dihapus. Apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Oke, selanjutnya adalah bagian untuk formulir tambah atau edit data tabungan. Formulir ini digunakan untuk menambah atau mengedit data tabungan siswa. Jika parameter edit ada di URL, maka data yang ada di database untuk ID tersebut akan ditarik dan ditampilkan dalam forum untuk diubah. Formulir menggunakan metode POST untuk mengirimkan data. Setelah disubmit, script PHP akan menangani apakah itu operasi insert atau update berdasarkan ID yang tersedia. Oke, selanjutnya kita akan menuju file laporan. Di file laporan, scriptnya berfungsi untuk menampilkan tabel data untuk setiap kelas dan total jumlah tabungan untuk semua siswa. Seperti biasa, di sini saya menambahkan tag PHP dan saya mengincludekan file koneksi. Di sini saya juga menjalankan query untuk mengambil semua data dari tabel tabungan dan mengurutkannya berdasarkan kelas secara ascending, lalu berdasarkan tanggal secara ascending juga. Di bagian ini adalah bagian debugging yang memastikan query berhasil dijalankan. Jika ada kesalahan, script ini akan berhenti dan menampilkan pesan error dari MySQL error. Lalu di bagian ini adalah script yang berfungsi untuk mengecek apakah data ditemukan. Jika ada data, maka laporan akan ditampilkan. Jika tidak ada, akan muncul pesan bahwa data tidak ditemukan. Lalu di bagian ini adalah script yang berfungsi pengelompokan data berdasarkan kelas. Data hasil query diolah dengan perulangan menggunakan MySQL Fetch Assoc.
Setiap baris data dikategorikan berdasarkan kelas ke dalam array variabel data. Lalu di bagian ini sampai sini adalah script yang berfungsi untuk menampilkan data. Setiap kelas ditampilkan dalam div yang judulnya berupa nama kelas. Dan pada kolom tabel, nama siswa sama dengan nama siswa, dan jumlah tabungan siswa yang diformat ke format rupiah menggunakan number format yang hasilnya akan seperti Rp10.000, lalu tanggal tabungan sama dengan tanggal, lalu jumlah tabungan setiap siswa dijumlahkan ke dalam variabel total tabungan. Selanjutnya di bagian ini, script ini berfungsi untuk menampilkan total seluruh tabungan. Setelah semua data ditampilkan, total dari semua jumlah tabungan siswa di seluruh kelas ditampilkan dalam format rupiah. Variabel total tabungan menyimpan akumulasi jumlah tabungan dari setiap siswa selama iterasi data. Lalu yang terakhir di bagian sini adalah script yang berfungsi untuk memberi peringatan. Jika tidak ada data yang ditemukan, maka pesan data tabungan tidak ditemukan akan ditampilkan. Dan yang terakhir, seperti biasa kita menambahkan penutup tag PHP. Selanjutnya kita akan ke halaman About. Oke, di file ini scriptnya bertujuan untuk menampilkan isi informasi dari website yang sudah saya buat. Di sini ada div class yang dinamakan class About page. Judulnya adalah tentang kami. Dan di sini saya menambahkan elemen strong di bagian SMK Cibitung 1 supaya memberi kesan penekanan di bagian SMK Cibitung 1. Lalu di sini saya juga menambahkan div class untuk visi misi website yang sudah saya buat. Lalu kita akan menuju ke bagian home. Oke, di file ini scriptnya berfungsi untuk mengucapkan selamat datang. Di sini saya menambahkan kontainer utama yaitu homepage yang berisi sambutan selamat datang di tabungan sekolah SMK Cibitung 1. Lalu di sini saya menambahkan div class features yaitu fitur-fitur utama atau menu-menu utama, yang di sini juga saya mengarahkan ke halaman CRUD, halaman question, dan halaman about. Ini adalah navigasi cepat yang berfungsi untuk memudahkan siswa. Selanjutnya saya akan ke file menu yang terakhir yaitu frequently asked question. Di sini scriptnya berfungsi sebagai tentang pertanyaan-pertanyaan website tabungan sekolah ini, seperti apa itu tabungan sekolah, bagaimana cara saya mendaftar, lalu dapatkah saya melihat laporan tabungan saya. Ya, di sini tentang pertanyaan-pertanyaan itu dan jawabannya. Di sini saya menambahkan section class yaitu fact section, lalu H2 atau judulnya. Rasa cukup, dan di sini adalah tag penutup dari section. Selanjutnya di file CSS, di sini scriptnya berfungsi untuk mengatur tampilan agar lebih menarik. Oke, setelah mengcoding semua fungsi dan stylenya, coba kita uji websitenya. Oke, dari tabungan sekolah di sini. Kita bagian fiturnya kita coba cek di sini. Oke, bisa. Manajemen data akan menuju ke data tabungan. Lalu di bagian harusnya akan
menuju di tampilan sini. Yap. Oke. Dan di bagian fitur tentang kami, menu tentang kami, coba kita nice, ini juga terhubung. Oke. Coba di bagian footer. Dengan tentang berfungsi, question juga berfungsi, dan beranda juga berfungsi. Coba. Oke, di sini saya akan menambahkan data. Kita coba menambahkan data. Misalnya namanya Aldi, kelasnya XI PPLG 2. Lalu jumlah tabungannya dia ingin mengisi 100.000. Lalu isi pada tanggal hari ini. Coba kita simpan. Yes, Realdi. Oke, coba kita edit salah satu data di sini. Kita edit Japir. Kita ubah jumlah tabungannya menjadi 700.000. Lalu disimpan pada tanggal hari ini juga. Coba kita simpan. Ya, sudah terganti. Lalu kita akan mencoba mendelete salah satu data di sini. Kita delete Realdi. Oke, di sini ada peringatannya juga yang sudah kita coding tadi. Kita klik OK. Nice, Realdi sudah kehapus. Coba kita lihat di bagian laporan. Nah, ini adalah bagian laporan. Dan total seluruh tabungannya adalah 1.340.000. Oke. Sekian dari saya, Aisyah Fahrul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.